やめてくださいよ。怖くないよ。怖くないよ。ほら。おい、いないいないいる。こんにちは。はいかこれ。東見つけた。可愛いですね。だろ？はい。絶対お前好きだね。ほら、誰？とりあえず真ん中。そうだな。Di suatu hari terlihat dua orang prajurit Jepang yang iseng mencuri bendera Amerika di kamp zona aman. Nona Jiang beserta yang lainnya berusaha mengejar kedua tentara Jepang untuk merebut kembali bendera. Namun di luar gerbang, ternyata para tentara Jepang telah menjebak mereka. Yang mana kemudian para tentara Jepang pun menahan mereka supaya para tentara Jepang dapat masuk ke kawasan zona aman. Para tentara Jepang kemudian menahan setiap gadis muda untuk mereka perkosa. Nona Jiang dan yang lainnya tidak berdaya untuk menolong mereka. Setelah para tentara Jepang puas melampiaskan nafsu bejat mereka, tidak bersang lama, tiba-tiba seorang perempuan terlihat terjun dari gedung dan memilih bundir setelah mengalami kekerasan seksual. Kemudian Nona Jiang dan yang lainnya kembali memasuki gedung. Dia pun melihat banyak korban yang menangis histeris, termasuk diantaranya Xiao Jiang yang kala itu terlihat hanya bisa terdiam membisu menghadapi nasib buruknya. Oh my.私羊羹大好き。内地の匂いがする。
自分も感じました。すみません。 Sementara itu di sisi lain, terlihat Kadokawa yang kembali mendatangi tempat Yuriko. Yang mana di sini Kadokawa membawakannya hadiah tahun baru. Dan saking banyaknya pria yang harus dilayani, membuat Yuriko tidak mengenali lagi Kadokawa. Kala itu Yuriko pun nampak senang karena mendapatkan hadiah yang begitu istimewa dari Kadokawa. Setelahnya, Yuriko pun kembali melayani Kadokawa meskipun dalam keadaan tertekan. Karena Yuriko tidak berbeda jauh nasibnya dengan para gadis Tiongkok. Mereka hanya dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang. Di kamp zona aman, Tuan Tang mendapat kabar buruk dari Mr. Abe, yang mana bahwa dia telah diperintahkan untuk segera kembali ke Jerman. Sehingga dia pun tidak memiliki pilihan selain meninggalkan pengungsi di Nanking. Tuan Tang lalu mempertanyakan bagaimana dirinya serta nasib keluarganya di kamp. Sejenak Mr. Abe pun terdiam dan hanya bisa mengatakan maaf. Setelahnya Tuan Tang pulang untuk berpamitan kepada sang istri karena dia telah dipanggil Jepang untuk mendatangi markas Jepang. Dia pun memberikan cincin perkawinannya kepada sang istri dan akan memintanya kembali jika seandainya dia bisa pulang menemuinya lagi. Di markas Jepang, Tuan Tang bertemu Tuan Tomito yang membawanya untuk menemui komite Jepang. Di sini Tuan Tang dibantu Tomito untuk berkomunikasi. Di sisi lain para tentara Jepang kembali mendatangi zona aman dan seperti sedang memantau situasi.伸出来啊！来，对，好了啊，姜老师，来。 Kembali kepada Tuan Tang. Ternyata Tuan Tang mendapatkan surat yang menyatakan bahwa dia telah diakui menjadi bagian dari Jepang. Tuan Tang pun merasa lega karena dipastikan dia dan seluruh keluarganya akan aman. Namun nampaknya ada udang di balik batu. Para tentara Jepang ternyata kini telah leluasa masuk ke kamp zona aman. Mereka pun kemudian kembali membantai sisa tentara Tiongkok yang sedang mendapatkan perawatan. Okay, don't move, don't fight back.
terlihat Nona Jiang yang membawa anak-anak dan perempuan untuk bersembunyi ke tempat lain. Akan tetapi kondisi semakin mencekam ketika Tuan Tang yang pada saat itu sudah berada di zona aman berusaha melindungi keluarganya. Namun dengan status yang telah diperolehnya, nampaknya itu semua hanya taktik Jepang dan sama sekali tidak berpengaruh apapun. 不要害怕，你们也不要紧张。搬进去是到这个楼里来，是想借几个利润带回去吃饭跳舞，3天以后就还给你们。不好这样讲话的，女人是不可以借的。你是哪一个啊？老贝的秘书，那边是山东出去的事。啊，我们是有合作的。你是我太太和小妹。你要讲信用，你要讲信用的，要讲信用的。Ketika istri dan adiknya beserta yang lain hendak dibawa paksa, anak Tuan Tang berusaha menghajar para tentara Jepang dengan tangan kecilnya. Melihat hal itu, tentara Jepang kemudian menangkapnya, di mana dengan santainya dia kemudian melempar keluar jendela anak Tuan Tang. Tuan Tang dan istrinya tentu histeris menyaksikan buah hatinya dibunuh begitu saja oleh tentara Jepang. Di sisi lain, Mr. Abe sedang mengadakan sebuah perjanjian dengan komite Jepang, yang mana kini zona aman akan sepenuhnya dikuasai Jepang karena kota Nanking telah jatuh oleh Jepang. Kemudian mereka meminta 100 wanita di dalam penghuni camp untuk dibawa dan diserahkan kepada pasukan Jepang selama 1 minggu. Jika Mr. Abe berani menolak, maka mereka akan menghancurkan camp zona aman beserta semua pengungsinya. Mendengar hal itu semua, terlihat Mr. Abe yang sudah tidak berdaya sama sekali. Dan kini waktu yang begitu mengerikan bagi seluruh perempuan Tiongkok akan menimpa. Sudah tidak ada lagi perlindungan bagi mereka, di mana zona aman kini menjadi penjara yang begitu mengerikan sebelum mereka menemui ajal. Mungkin ratusan perempuan digiring memasuki gedung. Dikala itu Tuan Rabe dan Nona Jiang menyampaikan sebuah pengumuman dalam kondisi yang tidak dapat menahan tangisannya. Karena bahwa di hari itu 100 orang wanita akan dibawa pasukan Jepang selama 1 minggu, kemudian dikembalikan pulang. Nona Jiang berkata bahwa apabila jika tidak bersedia, maka camp akan dihancurkan tentara Jepang. Setelah semua orang mengetahuinya, Xiao Jiang mengajukan diri yang pertama untuk menyerahkan dirinya di bawah. Kemudian disusul satu persatu memasrahkan hidup mereka demi mempertahankan supaya anak-anak serta orang tua tidak menjadi korban. Namun kesedihan mereka tidak dapat terbendung. Mereka pun menangis dalam kegetiran tanpa ada pilihan dan mulai belajar berdamai dengan kematian. Kepasrahan adalah jalan terakhir untuk menemukan kedamaian di dalam keterpaksaan.
yang mana nasib 100 wanita Tiongkok dipaksa untuk menjadi pemuas nafsu para tentara Jepang. Dan bahkan bukan hanya warga Tiongkok saja, ada juga dari Korea. Mereka dipaksa untuk melayani tentara Jepang dengan digilir berturut-turut tanpa henti. Namun di sini hanya Kadokawa yang tidak sanggup melakukan kekejian tersebut di atas penderitaan mereka. Dia pun bahkan tidak menyentuh satupun perempuan-perempuan tersebut.